Oke, halo guys, kembali lagi di channel koleksi Airsoft Spring. Nah, kali ini saya mau buat tutorial upgrade unit Johnson merek The Cobra ya. Oke, sebentar. Nah, oke guys, ini dia unitnya. Jadi ini unit sudah saya bongkar ya. Nah, ini ya bahan-bahan yang diperlukan untuk mengupgrade unit ya. Ini yang pertama kaleng dari bekas minuman kaleng ya. Terus seperti ini ya, seal tip, terus ini lem ya, terserah mau merek apa, lem setan lah pokoknya, gunting, pisau cutter, dan obeng ya, obengnya yang besar ya, sama yang besar sama yang kecil ada dua. Oke, lanjut terus ke unitnya, langsung kita bahas. Seperti ini ya guys. Oke, sebentar kita letak dulu kamera. Nah, kita bahas dulu dari piston lah ya. Nah, ini pistonnya sudah saya ganti ya guys, sealnya itu dengan karet bekas suntikan yang 10 mili. Nah, jadi teman-teman yang nggak punya bahannya ya, nggak punya penggantinya, bisa tetap gunakan seal standar, namun bisa dibalut dengan ini, seal tip ini ya, dibalut di bagian antara pistonnya ini sama sealnya itu kan. Dibuat padat gitu supaya sehingga sealnya itu membentuk seperti agak menonjol gitu, jadi supaya dia kompresinya padat, itu aja. Kalau nggak punya pengganti ya. Nah, jadi di sini saya karena punya bahan saya ganti aja. Nah, jadi ini saya tunjukkan kompresinya setelah sudah saya ganti dengan seal karet ya. Ini dia. Sebentar. Nih saya tutup dan ini saya tekan. Nah, terlihat ya guys ya. Padat ya. Sebentar. Padat ya. Nah, pokoknya ini udah padat lah guys kompresinya ya. Nah, ini kompresi udah padat, udah mantul. Nah, terus lanjut di bagian nozzle ya. Nozzle silinder pistonnya ini sudah saya tambah sedikit ya, dari bekas nozzle yang udah nggak dipakai. Saya tempel di sini pakai lem, saya potong, saya rapiin, saya tempel di sini. Ini fungsinya supaya nanti di chamber dia lebih, supaya masuk ke dalam ya. Nah, jadi nozzle ini kan kalau dia di sini sanksinya dia nggak sampai ya guys. Waktu ketika kita pasang semua body, ketika dia masuk gini, nah dia kurang rapat kan gitu. Jadi saya tambahin sedikit aja di bagian nozzle-nya supaya dia lebih rapat anginnya. Udah gitu aja. Dan di bagian untuk ininya, pentolan atas housingnya ini ya, housing pistonnya ini saya tambah dengan ini seal tip. Saya tebalkan supaya nanti di kokangan ini dia supaya lebih padat ya, nggak goyang lah. Jadi nanti kita narik kokangnya enak, dia padat. Oke, selesai di bagian piston. Oh, sebentar, ini di bagian penahan pistonnya ini dia kan ada rongga seperti itu ya guys. Ada rongga bolongan gitu di sini. Saya timpa busa rokok, saya masukin, terus saya lem tebal di bagian ini juga supaya dia jadi lebih padat ya penahan pistonnya, itu aja. Terus sama saya lapis metal ini ya, saya lapis metal bekas minuman kaleng. Nah, saya potong seperti ini ya guys, saya rapikan, terus saya lem menggunakan lem setan. Oke, selesai sudah di bagian piston. Lanjut di sear. Searnya juga seperti itu ya, saya lapis bahan metal. Nah, ini fungsinya supaya antara gesekan nanti nggak cepat temakan ya, jadi unit kita tetap bakalan awet kan begitu. Oke, sebentar. Nah, lanjut di sini chamber dan inbar. Jadi ini inbar kan dia terbagi ada 3. Di sini chamber, terus di sini penghubung chamber dan inbar. Lanjut di sini inner barrelnya kan, inbarnya. Di antara penghubung ini saya balut seal tip, terus saya masukkan gituan dengan padat. Terus di luarnya saya lapisin lagi gituan guys. Nah, juga di bagian seal. Nah, di bagian sealnya itu guys, dia sudah hop up ya guys. Nah, inilah istimewa unit Johnson, dia sudah hop up. Jadi di situ ketika saya buka lepas sealnya, di bagian penghubung apanya ini, penghubung antara chamber dan apanya ini,
inbarnya ini dia itu ada bahan plastik seperti berlebih gitu ya, kayak dari bahan pabrikan gitu, bekas lebih-lebihannya gitu. Saya kikis, saya rapiin udah, terus saya masukin lagi sealnya, terus saya rapetin lagi dengan seal tip. Nah ini sekarang udah angin gak ada bocor ya guys. Jadi ini kalau kita mau tahu supaya angin gak ada bocor, caranya seperti ini guys. Ini dimasukin, ditaruh seperti ini, rapet ya, terus kita tiup ujungnya, kita tiup. Nah sudah tidak ada angin keluar, itu berarti artinya tidak ada kebocoran. Nah jadi ini unit Johnson, kekurangannya ini aja ya guys ya, inbarnya dia memang pendek ini ya. Kalau saya bilang ini sepanjang inbar-inbar kayak handgun spring ini, kayak punya Diesel Eagle. Jadi ini nggak panjang ya, dia cuma segini aja inbarnya. Makanya kita shoot ya dengan outer barrel yang panjang itu, kalau dia sudah bisa menembus kardus, bisa menembak kaleng dan kaca, berarti itu unit udah kenceng ya guys. Karena apa? Antara inbar dan outer barrel itu jaraknya jauh kan gitu. Beda dengan unit handgun spring, antara inbar dengan outer barrel jaraknya dekat. Jadi ini memang unit udah kenceng ya guys. Nah untuk power sendiri, springnya ini saya yang standar, saya tarik aja sehingga kepanjangannya bertambah menjadi 18 cm itu aja sih. Oke, ini masih per standar ya, cuma saya tarik aja. Nah guys, jadi di bagian spring udah selesai, lanjut di bagian body. Ini body nggak ada saya perkuat ya, karena memang kita kan gunakan yang standaran semua. Karena saya nggak upgrade spring, jadi saya cuman pemberat bodinya saya tambah di bagian ini ya, untuk di tempat magazin ya, sisi kanan dan sisi kiri. Terus sama di bagian ini guys, apa namanya, popornya ini ya, di bagian dalam popor sudah saya tambahin dengan semen putih di bagian dalam. Saya masukinnya dari ini, tutup popor yang belakang ini saya buka bautnya, terus saya masukin ke dalam semen putihnya, itu aja. Sudah selesai di bagian pemberat. Lanjut di bagian ini, mag ya, magazin. Dia ini kalau masih standar dia suka jamming ya guys, di bagian lubang BB nya untuk masukkan BB ya, peluru. Ini saya tambah sedikit dengan busa rokok saya lem, terus saya rapiin, lalu saya repaint. Dan seperti ini hasilnya ya, tidak terlalu apa ya guys, tidak terlalu jelek ya. Ha, itu dia. Jadi kalau ini dia udah nggak bakal jamming lagi ya. Jadi sarannya kalau unit sudah di-upgrade seperti ini, gunakan BB yang 020 ya, seperti ini. BB mulus ya. Ini BB nya mulus ya guys, ini BB nya mulus, nggak ada sambungan. Ini udah setara dengan BB CEC ya guys. Terus penjelasan sedikit di bagian spring ya. Jadi kalau kita sudah menggunakan metode seperti saya ini, kompresi padat dan angin nggak ada bocor, walaupun gunakan spring standar, itu powernya udah nemu ya guys. Nah jadi kalau mau lebih ekstrim lagi, dia tarik aja springnya, udah gitu aja. Ya memang nanti ini bakal balik seperti semula lagi setelah kita mainin beberapa kali, tapi setidaknya ada penambahan power lah ya di beberapa kali shoot itu aja. Oke, jangan lupa nariknya jangan di bagian tengah saja, tapi di bagian ujung juga ditarik. Nah itu dia, di bagian ujung juga ditarik. Oke, selesai sudah. Nantikan di video selanjutnya kalau saya sempat buat apanya lagi, tes power ya. Jadi untuk tutorial upgrade-nya sampai di sini dulu. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang, selamat beraktivitas, salam olahraga. Terima kasih.